Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Azizah dari kelas 4B NIM 085 akan menjelaskan strategi pembelajaran Jigsaw. Pengertian, model pembelajaran Jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuan dari model pembelajaran Jigsaw ini mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, serta menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh bila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi secara sendirian. Selain itu, untuk melatih peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk membantu memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Keunggulan dari model pembelajaran Jigsaw ini yaitu pembagian tugas pada setiap kelompok dapat divariasikan. Siswa memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan pengetahuannya tentang informasi yang dipelajari dalam kelompok, baik kelompok asal maupun kelompok ahli. Manfaat. Ada beberapa manfaat dari model pembelajaran Jigsaw ini, antara lain 1. Meningkatkan kemampuan diri tiap individu. 2. Saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. 3. Konflik antar pribadi berkurang. 4. Sikap apatis berkurang. 5. Pemahaman yang lebih mendalam. 6. Motivasi lebih besar. 7. Hasil belajar lebih tinggi. 8. Retensi atau penyimpanan lebih lama. 9. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. 10. Cooperative learning dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitif. Langkah-langkah. Menurut Nanang Hanafiyah dan Cucu Suhana dalam bukunya tahun 2010 halaman 44, langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe Jigsaw yaitu 1. Peserta didik dikelompokkan menjadi 4 anggota tim. 2. Setiap anggota dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 3. Anggota dari tim yang diberdayakan telah mempelajari bagian atau subbagian yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. 4. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, setiap anggota kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai dan anggota tim lainnya mendengarkannya. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian guru memberi evaluasi dan penutup. Kelebihan strategi Jigsaw. 1. Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dengan kelompok. 2. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. 3. Menerapkan bimbingan sesama teman. 4. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. 5. Memperbaiki kehadiran. 6. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. 7. Sikap apatis berkurang. 8. Pemahaman materi lebih mendalam. 9. Meningkatkan motivasi belajar. 10. Dalam proses belajar mengajar, siswa saling ketergantungan positif. 11. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok. 12. Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lain. 13. Siswa saling mengisi satu sama lain. Kekurangan strategi Jigsaw. 1. Keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa menjadi bingung. 2. Jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. 3. Siswa lemah dimungkinkan menguntungkan pada siswa yang pandai. 4. Jika jumlah anggota kelompok kurang, akan menimbulkan masalah. Misal, jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Apakah strategi Jigsaw cocok sebagai strategi pembelajaran? Jawabannya ya, sesuai. Karena Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri,
dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran Jigsaw antara lain, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.